مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم والشكر لله على جميع نعم الله التي أنعم علينا بها، ثم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Al-Bar beserta seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullah, syurutu qatli nafsi binafsi wa nafsu binafsi ay yahillu qatluha qisasan bin nafsi allati qatalatha amdan udwanan bisyurut. Kita sampai ke bab tentang kisos. Kemarin sudah kita bahas beberapa pertemuan tentang hukum dari masalah perzinahan. Nah, sekarang lanjutan hadis tersebut membahas tentang wa nafsu bin nafsi, yang artinya adalah hukum kisos. Kisos itu adalah apabila kita menghilangkan nyawa seseorang, nanti dilihat. Para ulama menyebutkan ada 3. Yang pertama, bi'amdin, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja di dalam hukum Islam adalah hukum kisos, hukum mati. Kalau dia membunuh seseorang dengan sengaja. Nah, sengaja juga dirinci dalam keadaan apa ini? Apakah membela diri, ataukah di dalam peperangan, ataukah dia memang sengaja membunuh? Itu juga dilihat nanti di dalam hukum Islam. Adapun jika sengaja menghilangkan nyawa orang secara zalim, maka dia terkena hukum kisos. Dan hukum kisos ini perintah dari Allah. Kutiba alaikum al-qisas fil qatla, Allah sebutkan. Kutiba alaikum al-qisas fil qatla. Artinya kutiba, diwajibkan atas kalian melaksanakan hukum kisos bagi orang yang membunuh. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, bi khata'in, membunuh orang karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja, tidak terkena kisos. Contoh sederhana, mungkin dia berburu menggunakan senapan. Mau menembak hewan buruan, ternyata nyasar kena orang. Orang tersebut meninggal dunia. Dia tidak kena kisos, tapi wajib diat, ganti rugi. Nanti sebentar kita akan tahu diat di dalam Islam itu berapa ukurannya. Itu juga panjang pembahasannya. Nah, insyaallah di Masjid Al-Amin kita membahas fikih secara khusus. Mungkin di satu pertemuan lagi atau beberapa tahun nantinya kita akan masuk di bab jinayah. Di situ akan dibahas secara spesifik. Karena hukum fikih begitu luas. Cuma di sini hanya kita ringkas sehingga ada gambaran bahwa agama kita ini agama yang sempurna. Seluruhnya sudah dijelaskan hukumnya, regulasinya, aturan-aturannya semuanya sudah ada. Nah, yang ketiga, membunuh namanya syibhul amdin, mirip sengaja. Jadi membunuh ini pandangan perspektif para fuqaha ada 3. Ada yang memang niat membunuh secara zalim. Yang kedua, tidak sengaja. Yang ketiga, mirip dengan sengaja. Nah, yang mirip dengan sengaja juga tidak kena kisos. Bagaimana contoh mirip dengan sengaja? Mungkin dia emosi, kemudian
Di saat emosi terjadi perkelahian misalnya, tidak ada niat membunuh. Tahu-tahu dia tonjok atau dia tampar, orang ini terjatuh, kepalanya terbentur batu, meninggal dunia. Nah, ini namanya syibhu amdin. Syibhu amdin. Di sini nanti urusannya hakim seperti apa. Tapi disebutkan para ulama sebagian mengatakan tidak kena kisos. Hampir semuanya mengatakan tidak kena kisos karena dia tidak niat membunuh. Namun kena ganti rugi. Nanti dia berikan kepada keluarga korban. Namanya diat dalam Islam. Namanya diat. An-nafsu bin nafsi ay yahillu qatluha qisasan bin nafsi allati qatalat amdan udwanan. Nah, dan dosa membunuh ini adalah dosa yang besar, sehingga dinamakan jarimatun kubro, satu perbuatan jahat yang sangat besar. Membunuh, jangankan membunuh manusia, membunuh hewan juga. Ada hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi melarang membunuh hewan, beberapa hewan. Ada juga hewan-hewan yang Nabi perintahkan untuk dibunuh karena hewan tersebut memiliki mudarat, memiliki bahaya, membawa penyakit. Dan nyawa manusia, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala selalu menyebutkan jiwa, atau kita artikan nyawa. Jadi harga nyawa, satu nyawa, bukan nyawa yang banyak, satu nyawa itu Allah nyatakan sangat bernilai. Man qatala nafsa bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'ah. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menghilangkan satu nyawa, siapa yang membunuh satu jiwa, dan jiwa tersebut dibunuh secara zalim, bukan karena hukum. Karena ada pengecualian hukum kisos, itu kan menghilangkan jiwa, tapi ini hukum. Artinya membunuh secara zalim, atau orang tersebut tidak melakukan gangguan, tidak melakukan fasad, keburukan. Jika dia membunuh secara zalim satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa manusia yang ada di dunia ini. Sebaliknya, Allah Ta'ala berfirman, wa man ahyaha, siapa yang menyelamatkan satu jiwa, dia selamatkan satu jiwa. Faka'annama ahya an-nasa jami'a, seakan-akan dia menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Ayat ini memiliki tafsiran bahwa jiwa manusia itu sangat mahal. Satu jiwa manusia itu di sisi Allah sangat berharga, sehingga diharamkan kita sendiri yang memiliki jiwa merusak diri kita, itu juga diharamkan. Sehingga dilarang kita minum khamar. Kenapa dilarang? Karena kita merusak jiwa kita. Kita merusak tubuh kita. Narkoba, lain sebagainya. La darar wa la dirar, kata Nabi. La darar wa la dirar. Hadisnya pendek tapi maknanya luas. Kami punya guru Al-Habib Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Ketika beliau menjelaskan isi hadis tersebut, beliau katakan makna hadis itu adalah la tadurra nafsa, la tadurra nafsak wa la tadurra ghairak. Maknanya adalah jangan kau merusak dirimu dan jangan merusak orang lain. Itu makna hadis tersebut. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dengan kalimat larangan, wala taqtulu nafsal lati harramallah illa bil haqq. Jangan kalian membunuh satu jiwa yang Allah telah haramkan
illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Makna kebenaran ini sesuai dengan hukum Allah, bil ahkam asy-syar'iyyah. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang memiliki redaksi larangan membunuh. La taqtul, la taqtulu. Selalu diulang-ulang oleh Allah. Jumlahnya tidak terhitung, banyak. La taqtulu, la taqtul, la taqtulu, la taqtul. Jangan kalian membunuh, jangan kalian membunuh. Kenapa Allah ulang-ulang? Karena dosa ini adalah dosa yang besar. Jarimatun kubra. Jarimatun kubra. Kejahatan yang sangat besar. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala mengkhususkan dosa membunuh ada tingkatannya. Secara umum segala sesuatu yang kita lakukan berupa perbuatan pembunuhan secara umum adalah dosa besar. Namun ada juga tingkatan-tingkatan dosa yang lebih besar lagi ketika kita membunuh orang beriman. Kita membunuh ulama, kita membunuh orang yang sudah tua, kita membunuh anak kecil, kita membunuh perempuan. Ini tingkatan dosanya jauh lebih besar. Padahal dosa pembunuhan sudah besar, tapi kalau melakukan yang seperti ini jauh lebih besar lah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahum 'adzaban 'azima." Allah Ta'ala berfirman, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammida, dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Fajazahu jahannam. Jahannam nama neraka. Wa ghadiba alaih, Allah sudah masukkan ke neraka jahannam, kemudian wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Kemudian lagi ditambah wa la'anahu, Allah laknat orang tersebut. Kemudian ditambah yang keempat, wa a'adda lahum 'adzaban 'azima, Allah siapkan baginya azab 'azima yang sangat besar. Jadi membunuh dapat 4. Neraka jahanam, membunuh dengan sengaja secara zalim, mendapatkan neraka jahanam, kemurkaan Allah, laknat dari Allah, dan azab yang besar. Ini luar biasa. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 273 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimat, laqiyallaha maktuba baina ainaihi aisun min rahmatillah." Siapa yang membantu, ikut andil di dalam pembunuhan kepada seorang muslim, walaupun hanya sepotong kata, maka orang tersebut bertemu dengan Allah di hari kiamat, di jidatnya tertulis aisun min rahmatillah. Orang tersebut terputus dari rahmat Allah. Padahal dia tidak membunuh, hanya ikut membantu pembunuhan. Bagaimana yang membunuh? Hadis yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ana 'ala ma'siyatin walau kana bi syatri kalimat, kana syarikan lahu fiha." Siapa yang membantu suatu kejahatan, perbuatan maksiat, dia membantu, dia fasilitasi, dia ikut andil, walaupun hanya sepotong kata. Sepotong kata ini analogi dari Nabi. Artinya
1% kita ikut andil dalam kejahatan, kita terlibat dalam kejahatan tersebut. Karena sepotong kata itu tidak ada. Sepotong kata tidak punya makna. Tapi Nabi analogikan, kita membantu perbuatan jahat walaupun hanya 1%, 2%, 10%. Kita terlibat di dalam perbuatan itu. Makanya Nabi katakan, siapa yang membantu perbuatan dosa walaupun dengan sepotong kata, kana syarikan lahu fiha, maka dia terlibat di dalam dosa tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Nabi menyatakan, apabila dua orang muslim saling bertengkar, kedua-duanya membawa parang, membawa pedang, kemudian saling berkelahi dengan pedang tersebut, fal qatil wal maqtul finnar. Nabi katakan, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Padahal yang membunuh hidup. Makanya sahabat ketika mendengarkan sabda ini, mereka belum paham secara utuh. Maka ada di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka wajar, karena dia membunuh. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang terbunuh juga ada niat membunuh. Hanya saja dia kalah di dalam duel tersebut dan dia terbunuh. Jadi jangan masalah sepele akhirnya berkelahi sampai membunuh, tawuran sana sini, itu nyawa sia-sia, dapat azab. Tapi gunakan ini nyawa di tempat yang Allah perintahkan. Yang terjadi tawuran, ada yang meninggal, kasihan. Gak ada tawuran itu zihad, tidak ada. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa pembunuhan. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki orang muslim adalah fusuq, perbuatan keji. Di dalam kitab Kamus Bahasa Arab Lisanul Arab disusun oleh Al-Imam Ibnu Manzur menyatakan makna fusuk adalah al-khariju 'ani tariqil haq, keluar dari jalan kebenaran. Itu namanya fasik. Namanya fiskun, orangnya namanya fasik. Keluar dari kebenaran. Mencela orang muslim, mencaci maki dia, maka itu suatu kefasikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengatakan dia kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita man qala li akhihi ya kafir, dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawati al-Islam, Nabi bersabda, idza qala ahadukum li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila salah seorang di antara kalian memanggil saudaranya yang muslim, wahai kafir, maka sungguh kalimat kafir itu akan kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Artinya yang berbicara juga, kalau dia mengatakan kafir kepada orang muslim, sedangkan orang muslim itu bukan orang kafir, maka kalimat kafir itu kembali kepada yang berucap. Dan ini
luar biasa. Nabi katakan, lanjutan daripada kalimat tadi, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Nabi katakan, membunuh orang muslim kufrun, suatu kekafiran. Membunuh orang muslim suatu kekafiran, kufrun. Dan yang pertama kali membuat contoh pembunuhan yaitu anak Adam bernama Qabil. Karena perbuatan ini sangat buruk, perbuatan ini sangat jahat, perbuatan ini sangat biadab, sehingga Qabil pun dapat aliran-aliran dosa pembunuhan. Jadi Qabil sudah berapa lama itu? Ribuan tahun. Kalau ada satu jiwa terbunuh secara zalim, Allah bagi dosa itu kepada Qabil. Allah bagi. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali memberikan contoh keburukan itu perbuatan jarimatul kubra, perbuatan keji, perbuatan jahat yang sangat besar. Yang pertama kali yang mencontohkan dan melakukan adalah Qabil. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la tuqtalu nafsun zulma, tidaklah satu jiwa terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, kata Nabi. Tidaklah satu jiwa terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama, yang dimaksud Qabil, akan menanggung darahnya karena dia adalah orang pertama yang memberikan contoh pembunuhan di muka bumi. Nah, ini beberapa riwayat yang menjelaskan tentang dosa-dosa membunuh. Kemudian dikatakan orang yang sudah membunuh, tadi kan ada tiga. Ada tiga. Membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh dengan tidak sengaja. Yang ketiga, mirip dengan sengaja. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Membunuh dengan sengaja otomatis mendapatkan hukum kisos. Hukum kisos memiliki beberapa syarat. Yang pertama, ayyakunal qatil baligha. Artinya dia membunuh dengan sengaja, dia sudah dapat hukum kisos, tapi ada syarat juga di dalam hukum kisos. Yang pertama, ayyakuna qatil baligha. Yang membunuh sudah balik. Yang membunuh sudah balik. Kalau dia masih anak-anak, tidak dikenai kisos. Karena belum sempurna akalnya. Tapi tetap akan diberikan satu sanksi selain kisos, sehingga dia merasakan itu satu perbuatan salah. Dibuat efek jerak, tapi bukan lewat kisos. Ini yang para ulama atur. Para ulama jelaskan. Jadi syarat kisos itu yang pertama, balik. Dia sudah balik. Yang kedua, ayyakuna aqilah, berakal. Usianya sudah balik, tapi kasihan sakit jiwa, tidak kena kisos. Karena tidak berakal. Allah yakuna aslan lil maktul. Dan yang ketiga, dia melakukan pembunuhan, ya benar-benar niat membunuh secara zalim. Beda kalau membela diri. Itu juga dibahas panjang lebar oleh para ulama. Menyelamatkan jiwanya, melindungi dirinya, menyelamatkan nyawa orang, sehingga akhirnya terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Maka ini ada pembahasan secara luas di kalangan para fuqaha. Dan ada yang keempat, diperselisihkan oleh para ulama, yaitu yang membunuh atau yang terbunuh itu anfus minhu. Dia bukan budak. Zaman dulu ada perbudakan. Budak kalau terbunuh tidak kena kisos orang yang membunuh menurut tiga mazhab. Kecuali mazhab Abu Hanifah mengatakan sama. Mau dia budak yang namanya manusia, tetap hukum kisos. Karena ini nyawa manusia.
Kemudian cara mengkisos juga dibahas oleh para ulama. Cara mengkisos. Jadi kisos ini kesepakatan 4 mazhab, bukan dilakukan per orang. Bukan kita main hakim sendiri, tidak. Tapi kisos itu lewat pengadilan. Nanti pengadilanlah yang memutuskan kisos tersebut dan orang yang mengeksekusi. Nah, para a'immah fi madhabil al-ahkami syar'iyah, di dalam mazhab hukum agama, sepakat bahwa yang bisa menetapkan kisos dan melaksanakan eksekusi kisos adalah hakim, pengadilan. Para a'immah 4 mazhab berbeda pandangan mengenai cara mengeksekusi. 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanabilah. 3 mazhab. Ya, Syafi'i, Maliki, Hanabilah. Hanabilah ini ada 2 riwayat. Salah satu riwayat ikut 2 pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mereka menyatakan kisos itu harus sama dengan bentuk pembunuhannya. Harus sama dengan bentuk pembunuhannya. Misalnya bunuh orang dengan batu dipukul di kepala, maka kisosnya harus sama. Membunuh dengan cara menusuk dengan pisau. Menurut 3 mazhab, kisosnya sama, harus dibunuh dengan pisau. Membunuh dengan mutilasi. Kisosnya harus sama, dimutilasi juga. Itu 3 mazhab. Karena kisos juga secara maknawi artinya adalah balasan yang setimpal, balasan yang sebanding. Itu arti kisos secara substansi. Kisos artinya adalah balasan yang sebanding. Tidak boleh lebih. Kejadian dulu kan pakai racun. Kopi pakai racun. Mati orang dengan racun. Maka kisosnya juga menurut 3 mazhab pakai racun. Jadi 3 mazhab ini menyatakan bahwa kisos itu harus sama dengan kejahatan pembunuhan yang dia perbuat. Kalau mazhab Hanafi berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan kisos itu dengan pedang. Jadi langsung dari leher meninggal. Dan disyaratkan pedangnya pedang ditajamkan. Itu pun diperintahkan jangan sampai menyakiti. Kalau perlu itu hukumannya langsung mati. Itu dalam masalah kisos. Allah sebutkan kisos ada kehidupan. Karena tidak ada ganti nyawa kecuali dengan nyawa. Dan ini jika diterapkan dengan hukum Islam yang benar, justru akan menghalangi orang memiliki niat ingin membunuh. Apalagi disaksikan oleh orang-orang berakal, lihat proses eksekusi. Maka hilang itu niat-niat ingin membunuh. Nah, kemudian ada hukum diat. Tadi saya katakan ada hukum diat. Seandainya keluarga dari korban terbunuh itu memaafkan, dia maafkan, maka itu boleh, tapi dia harus mengganti diat. Diat itu bahasa sederhananya ganti rugi. Diatnya adalah yang pertama emas 1000 dinar. Emas 1000 dinar. Berapa? Miliar. Bisa sampai miliar itu. Itu dalam hukum Islam. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Zawzi dalam kitab beliau yang berjudul Zadul Masir. Atau bisa diganti yang lain, 12.000 dirham perak. Atau bisa diganti dengan 100 ekor unta. Mahal unta.
Atau bisa diganti kalau tidak ada unta, kita bayar diat itu 200 ekor sapi. Atau diganti dengan kambing, 1000 ekor kambing. Nah, ini adalah aturan diat yang diatur oleh para fuqaha berdasarkan ijtihad atau nas yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sebanding dengan harga nyawa. Tapi ini sedikit membuat ilustrasi begitu mahalnya nyawa manusia. Ini kalau dikalkulasi miliaran ini. Miliaran. Nah, ini namanya diat. Yang dua tadi masuk di sini. Membunuh dengan tidak sengaja, bayar diat. Atau mirip dengan sengaja. Kecuali keluarganya menolak, oh sudah tidak perlu diat. Itu urusan lain. Tapi hukum dasarnya harus membayar diat. Bahkan sahabat Usama bin Zaid bin Harithah pernah membunuh orang non-muslim dalam peperangan, tapi masuk Islam di saat terdesak, masuk Islam. Dibunuh. Maka Nabi perintahkan bayar diat. Ada juga sahabat yang salah bunuh orang dalam peperangan. Lawan orang musyrik. Terjadi peperangan. Ternyata ketika berperang ada orang Islam. Ya dia pikirnya orang musyrik. Dibunuh. Padahal orang itu sudah mengatakan, saya bukan orang musyrik, saya muslim. Saya bukan pasukannya Musailimah al-Kadzdzab pada waktu itu. Ghazwatul Yamamah. Dibunuh. Cerita ini sampai kepada khalifah. Nabi sudah meninggal. Apakah Sayyidina Umar, apakah Sayyidina Abu Bakar? Kemudian diperintahkan membayar diat. Membayar diat. Ini diat yang diatur oleh para fuqaha. Nah, ada kisah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Memang Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya mengatakan dosa membunuh itu, ada sebagian ulama mengatakan dosa membunuh itu tidak diampuni. Ada. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak, kalau mau bertobat dosa apapun pasti diampuni. Ada khilaf tentang masalah tersebut. Ada kisah yang berkaitan tentang masalah tersebut tentang Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ketika sedang mengajar seperti ini, selesai mengajar dikasih kesempatan bertanya. Akhirnya ada satu orang berdiri bertanya, "Wahai Imam Malik, saya mau bertanya." Kata Imam Malik, "Ya silakan." Dia katakan, apakah dosa membunuh orang taubatnya masih bisa diterima oleh Allah? Imam Malik mengatakan masih bisa diterima oleh Allah. Semua dosa kalau kita bertobat secara sungguh-sungguh Allah akan terima. Itu pernyataan Imam Malik. Waktu berjalan beberapa hari, majlis yang sama Imam Malik mengajar. Kemudian selesai mengajar diberikan kesempatan bertanya. Ada yang bertanya, angkat tangan bertanya. Imam Malik, silakan bertanya. Kasih waktu untuk bertanya. Dia bertanya, "Wahai Imam Malik, apakah dosa membunuh orang itu ketika dia bertobat Allah tetap ampuni dosanya?" Imam Malik mengatakan, "Oh tidak. Allah tidak ampuni dosa membunuh." Murid-murid yang hadir bingung. Pertanyaan kan sama. Di waktu yang lalu ada yang bertanya dosa membunuh apakah Allah terima tobatnya? Imam Malik mengatakan Allah terima tobatnya kalau dia tobat secara bersungguh-sungguh. Tapi yang sekarang Imam Malik mengatakan Allah tidak terima tobat orang yang membunuh. Allah tidak terima tobat orang yang membunuh. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Maka selesai majlis, murid-murid bertanya kepada Imam Malik, "Wahai guru, ya syekh, wahai guru, kami bingung. Yang lalu ada yang bertanya, dosa membunuh engkau katakan Allah terima tobatnya ketika dia bertobat. Tapi yang tadi bertanya, dosa membunuh
Apakah Allah terima tobatnya? Engkau katakan Allah tidak akan terima tobat membunuh. Kenapa jawabannya berbeda padahal pertanyaannya sama? Kata Imam Malik rahimahumullah, yang lalu dia bertanya kepada saya tentang taubat terhadap dosa membunuh. Sesungguhnya dia itu dahulu pernah melakukan kejahatan itu. Namun dia sudah bertobat secara sungguh-sungguh, sekarang sudah menjadi orang baik, orang soleh. Dan keluarga yang terbunuh juga sudah memaafkan. Masih mengganjal dalam hatinya setiap hari, Allah tidak ampuni dosa ini. Maka saya berikan harapan kepadanya. Saya katakan, Allah terima taubat dari dosa pembunuhan. Akhirnya sekarang dia menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, dan tidak diganggu was-was oleh syaitan dalam hatinya. Jadi maksudnya syaitan ini berikan was-was, akhirnya dia sudah menjadi orang jahat saja sekalian. Padahal dia sudah bertobat. Makanya saya katakan Allah terima taubat orang yang membunuh. Adapun yang tadi bertanya, dia ada konflik dengan seseorang, sedang ada masalah dengan seseorang, dan dia ada niat mau membunuh. Seandainya saya mengatakan, oh Allah terima taubat orang yang membunuh, dia pulang, dia bunuh tuh musuhnya. Tapi ketika saya katakan Allah tidak terima dosa orang yang membunuh, maka dia batalkan niat tersebut. Jadi Imam Malik, ya, kasyaf, bukan ulama sembarangan, tahu yang bertanya siapa, keadaannya seperti apa. Ini juga sama dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu begitu. Kalau ada yang bertanya, beliau tahu nih latar belakangnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, isi hatinya seperti apa, tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.